Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Ana, yaitu Temukan Bakatmu. Semoga teman-teman di sini bisa menemukan bakatnya dan mengenal dirinya sehingga dapat bermanfaat dalam menggunakan kemampuannya, entah itu untuk bekerja, hubungan, karya, aktivitas, dan lain-lain. Oke, kali ini insya Allah kita akan membahas bakat dari seorang ustadz, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, salah satu pendakwah favorit Ana. Makanya Ana akan coba analisa atau observasi bakat beliau apa aja. Mana tahu ada dari teman-teman yang ingin jadi pendakwah bertipe seperti beliau, atau mungkin the nextnya Ustadz Khalid Basalamah, tetapi tetap harus belajar ya, karena kalau seorang pendakwah pastinya harus berilmu. Baiklah, sekarang kita masuk ke analisa bakat Ustadz Khalid Basalamah. Dari ceramah-ceramah beliau, Ana akan coba menganalisanya dan mengobservasi bakat-bakat yang beliau punya. Dan dari hasil analisa atau observasi Ana, ada 4 bakat insya Allah yang dimiliki beliau. Yang pertama, mau tidak mau seorang pendakwah pasti, nggak pasti juga sih, tapi insya Allah punya bakat communication. Dari cara beliau menjelaskan sesuatu atau menjelaskan dakwahnya dengan lancar, berbicara dengan lancar, dengan mudahnya beliau memberikan ilmunya yang ada di pikirannya. Jadi wajar kalau bakat komunikasi beliau punya. Oke, jadi bakat yang pertama beliau punya adalah bakat komunikasi. Kita masuk yang kedua, yang dari analisa Ana, Ustadz Khalid Basalamah punya bakat connectedness. Connectedness ini lebih ke apa ya? Lebih ke connectedness ini dia mengaitkan suatu kejadian dengan kejadian yang lain dan lebih percaya setiap kejadian pasti memiliki alasan sebab daripada kebetulan. Mungkin lebih enaknya hikmah ya. Nah, kalau teman-teman sering dengerin ceramah Ustadz Khalid Basalamah, pasti beliau ini sering ngucapin hikmah dari ini, hikmah dari itu. Nah, cobalah teman-teman dengar kajian beliau, insya Allah kata-kata hikmah ini, hikmah itu tuh sering keluar sama beliau. Oke, itu bakat kedua yang dimiliki Ustadz Khalid Basalamah. Bakat yang ketiga yaitu bakat konteks. Nah, kata kunci untuk orang yang memiliki bakat konteks ini adalah masa lalu. Nah, Anda melihat Ustadz Khalid Basalamah ini agak concern ke sejarah-sejarah para sahabat. Ya, sirah-sirah nabawiyah lah gitu. Sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah sahabat. Beliau cukup concern di sana. Jadi Ana memasukkan bakat ini dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah, salah satu bakat beliau. Nah, itu yang ketiga. Nah, bakat yang keempat, yang terakhir, yaitu bakat maximizer. Nah, bakat maximizer ini dikenal sebagai orang yang perfeksionis. Dan Anda lihat dakwah Ustadz Khalid Basalamah ini mengajak orang untuk beribadah semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan jatuhnya ya. Bukan gitu ya. Maksudnya
beribadah semaksimal mungkin nih. Nah, biar lebih enaknya anak kasih contoh lah satu. Contoh dakwah Ustaz Khalid Basalamah yang bertipe maximizer itu contohnya yang pertama contohnya yaitu ini cerita tentang beliau yang sedang ingin pergi ke masjid, dan ketika pergi ke masjid itu beliau bertemu dengan seseorang yang minta-minta, kalau nggak salah ya, nanti kalau ada yang salah tolong dikonfirmasi. Dan beliau ingin memberikan sedekah, padahal sedekah yang udah diberikan itu udah di kantong beliau kalau nggak salah. Dan beliau ini agak terburu-buru ke masjid, jadi beliau menundanya karena sudah azan kalau nggak salah di masjid itu. Dan beliau menundanya karena akan memberikannya nanti ketika sudah keluar dari masjid. Nah, sampai akhirnya beliau sudah keluar dari masjid dan ingin memberikan sedekahnya, tapi qadarullah orang yang ingin diberi itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, sampai akhirnya karena beliau ingin bersedekah juga, beliau sampai berkeliling ke masjid itu, di masjid itu untuk menemukan orang yang untuk diberikan sedekah ini. Dan qadarullah tidak bertemu dengan orang tersebut, dan akhirnya beliau menyesal karena tidak memberikan sedekah itu di saat pertama tadi, pada saat mau masuk tadi jatuhnya. Nah, perasaan-perasaan kayak gini nih Ana ngerasa ini punya bakat maximizer, karena beliau ingin memaksimalkan ibadahnya yang seharusnya bisa dimaksimalin, tapi beliau ngerasa tidak bisa memaksimalkan ibadah itu jatuhnya. Nah, itulah yang salah satu contoh bakat maximizer yang dari Ana lihat. Oke, itu analisa dari Ana. Mau tahu ada dari teman-teman yang ingin jadi pendakwah yang mungkin hampir sama kayak beliau, silakan teman-teman mungkin bisa cari tahu bakatnya dulu, apakah punya bakat-bakat yang Ustaz Khalid punya atau tidak. Tapi menurut Ana setiap orang itu unik. Jadi kalau teman-teman ingin berdakwah juga, tipe-tipe yang lain mungkin, atau tipe-tipe sesuai tipe teman-teman mau berdakwah yang bagaimana. Jadi setiap orang seharusnya bisa berdakwah. Nah, itu menurut Ana. Mungkin cukup sekian dulu analisa bakat dari Ana. Dan Ana mau ngasih info, analisa atau observasi Ana ini akurasinya nggak terlalu tinggi. Dan kalau teman-teman ingin akurasinya lebih tinggi, teman-teman bisa ikut tes tense mapping, dan di sana teman-teman bisa tahu bakat yang terkuat apa dan sampai yang terlemah apa, sehingga teman-teman bisa tahu bakatnya apa aja dan bisa dikombinasikan. Nah, begitu. Kalau teman-teman ingin cari linknya, nanti insya Allah ada di deskripsi. Link untuk tense mapping juga ada di deskripsi. Penjelasan tentang bakat maximizer, konteks, apalagi communication sama connectedness, insya Allah akan Anda kasih di deskripsi. Semoga teman-teman dapat cepat menemukan bakatnya, sehingga bisa dimaksimalkan kekuatan teman-teman semua. Oke, salam bakat untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.